masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat sore ibu-ibu PW Esther yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah mingguan PW Esther pada sore hari ini. Dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, pada sore hari ini Tuhan, kami ibu-ibu dari Persekutuan Wanita PW Esther, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin membaca dan merenungkan akan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan di dalam hidup kami ya Tuhan. Firman-Mu adalah pelita yang senantiasa menerangi jalan hidup kami. Kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan di dalam hati dan kehidupan kami semua, sehingga kami dapat mengerti akan maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami lewat firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu ya Tuhan sungguh-sungguh memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan dan memberkati kehidupan kami. Dan kiranya firman-Mu ya Tuhan jatuh di tempat yang subur di dalam hati kami, bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami maha besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
serta kami mau sambut firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini akan kita baca dari kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Tetapi saya akan hanya membaca pada ayat 1 dan ayatnya yang kedua yang menjadi pokok renungan kita pada sore hari ini. Firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Syarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari yang sedang kita jalani saat ini adalah hari yang sangat berat dan jahat. Dan wajarlah bila kita semua orang mengeluh hal ini. Tetapi kalau kita hanya terus mengeluh, itu tidak akan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Karena selama kita masih bernafas, kita tidak akan pernah bisa menghindar dari masalah, kesukaran, kesulitan, atau penderitaan yang datang silih berganti. Bahkan di saat-saat ini pun kita merasakan tantangan pergumulan yang begitu berat dengan adanya wabah yang melanda dunia saat ini dan juga melanda negeri kita Indonesia, yaitu wabah virus COVID-19. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belum lagi kadang-kadang kita mendapatkan ancaman dari bencana yang juga sewaktu-waktu dapat terjadi tanpa kita bisa duga atau kita prediksi. Tetapi kita tidak perlu panik. Kita tidak perlu takut. Karena janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kitab Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Kalau kita baca dari firman Tuhan, Yesaya 41 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Janji firman Tuhan dalam kehidupan kita, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini perkataan Tuhan sendiri, bukan perkataan manusia, bukan perkataan nabi-nabi, bukan perkataan rasul, tetapi perkataan Tuhan sendiri yang memberikan jaminan kepada kita bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita tidak perlu takut. Dan Tuhan akan menolong kita. Dan janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ibu-ibu
janji firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan pegangan di dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang ketika hantaman badai persoalan yang banyak sekali kita orang-orang berusaha mencari cara agar terlepas dari masalah. Ya, kadang-kadang kita mencari pertolongan ke sana kemari, dan tidak sedikit kita tergiur dengan tawaran-tawaran yang dunia sodorkan, sehingga bukannya jalan keluar yang kita dapatkan, tetapi justru kita terjebak dalam lubang yang semakin dalam. Sebagai umat percaya, kita patut berhati-hati dan selektif di dalam hal ini. Jangan karena kondisi terdesak, lalu kita menempuh jalan pintas dengan menghalalkan segala cara. Tidak peduli cara dan jalan itu menyimpang jauh dari firman Tuhan, di mana tujuannya satu, yaitu mendapatkan pertolongan secara instan. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, seperti tertulis di dalam kitab Yesaya 31 ayatnya yang ke-1. Kitab Yesaya 31 ayat yang ke-1, firman Tuhan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir untuk minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Ayat firman Tuhan juga di dalam Yeremia ayat 17 ayat yang ke-5 memberikan kepada kita peringatan bahwa selaku orang percaya kita tidak boleh mencari pertolongan di luar Tuhan. Bahkan dikatakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Jadi Tuhan mau kita senantiasa mengandalkan Dia dan menanti pertolongannya. Memang seringkali masa menunggu jawaban doa kita dari Tuhan adalah masa yang sangat rawan terhadap berbagai jalan keluar yang ditawarkan dunia. Ya, kadang-kadang kita sudah berdoa sungguh-sungguh, tetapi jawaban doa kita belum juga datang. Apapun keadaan kita harus tetap berharap kepada pertolongan Tuhan saja. Ayat firman Tuhan dari Habakuk 2 ayat 3 berkata, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi, walaupun kita merasa pertolongan itu lambat, begitu lambat datang, kita mau sesuai dengan waktu kita. Tapi ayat firman Tuhan mengatakan, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Artinya tidak akan menunda. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat firman Tuhan juga dalam Ratapan 3 ayat 25 menegaskan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi
kita jangan takut. Sebab jaminan Tuhan seperti yang kita baca dalam ayat firman Tuhan tadi dalam Yesaya 41 ayat 10, bahwa Tuhan berkata, Aku akan menolong engkau, jangan takut, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ini ayat firman Tuhan yang sungguh menguatkan kita semua. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita sebagai umat yang percaya gampang sekali kita putus asa ketika diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup yang berat. Karena kita berpikir Tuhan tidak memperdulikan hidup kita. Itu salah besar, ibu-ibu. Ayat firman Tuhan juga di dalam Matius 10 ayat 30 berkata bahwa Matius 10 ayat 30 berkata bahwa kita ini rambut kita juga terhitung. Ya. Betapa Tuhan begitu teliti menjaga kita sampai rambut kita pun terhitung oleh Tuhan dan tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan pemazmur di dalam Mazmur 121 yang kita baca tadi pada ayat yang keempat menegaskan bahwa penjaga Israel tidak terlelap dan tidak tertidur. Jadi 24 jam Tuhan terus mengawasi kita. 24 jam Tuhan terus melindungi kita. Jika Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa yang sulit, itu artinya Dia sedang melatih kita untuk bergantung sepenuh kepadanya. Jadi, jangan kita pernah lari dari proses Tuhan. Mungkin saya terasa sakit, tetapi itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab proses memang butuh waktu dan ketekunan. Ayat firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Berbeda sekali dengan dunia yang selalu menawarkan segala sesuatu serba instan. Pertolongan, ya, kekayaan, jabatan atau popularitas. Kadang-kadang kita juga tergiur dengan iming-iming untuk melipat gandakan uang, investasi, supaya kita beroleh keuntungan, sehingga kita semua berbondong-bondong menyerahkan uang kita. Bukannya beruntung, malah menjadi buntung. Jadi ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesulit apapun keadaan, tetaplah kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kalau sepertinya Tuhan begitu jauh, kita harus tetap mengimani kebenaran ini. Di dalam ayatnya yang kelima tadi dari Mazmur 121, Tuhanlah penjagamu,
Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi, di ujung dunia manapun, kita tidak akan pernah menemukan pertolongan dan perlindungan yang sempurna. Apakah kita dapat menjaga dan melindungi keluarga kita selama 24 jam? Tidak bisa. Tetapi perhatikan janji firman Tuhan di dalam Mazmur 121 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, bahwa matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 tadi memberikan kita kekuatan dan ketenangan bahwa perlindungan Tuhan sepanjang hari kepada kita. Janji firman Tuhan, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Dan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dan Ia akan menjaga nyawamu. Oleh karena itu, ibu-ibu, kita harus terus berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, memohon pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Sebab pertolongan dan perlindungan yang sempurna hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Karena Dialah Tuhan yang tidak pernah terlelap. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh menjadi menguatkan kita semua, memberikan jaminan dalam kehidupan kita bahwa satu-satunya pertolongan kita, satu-satunya tempat perlindungan kita yang paling aman hanyalah kepada Tuhan. Tetap setia ibu-ibu, tetap kuat di dalam Tuhan, dan maju terus. Tuhan memberkati seluruh ibu-ibu. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan kepada seluruh ibu-ibu di dalam ibadah pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada seluruh ibu-ibu dalam menghadapi setiap pergumulan yang mereka hadapi, ya Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya tempat pertolongan kami. Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan kami yang paling aman, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami Maha Besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Di
hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar